Jadi saya ini merasa bahwa lembaga pendidikan di Indonesia itu harus dihargain. Artinya anak-anak itu harus menempuh standar yang sudah ditetapkan. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. SMA itu ya kalau di PKBM itu SD itu setara paket A, kalau SMP setara paket B, dan SMA setara paket C. Gitu. Nah, pada suatu hari lewat di beranda saya ada surat keterangan. Surat keterangannya Gibran. Ya, surat keterangan Gibran diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 6 Agustus 2019. Berisi pernyataan bahwa Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki pengetahuan setara tamat SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. Ya. Yang mengusik saya bukan nama orang yang disebutkan dalam surat. Oh iya, itu yang siapa saja lah. Siapa saja bisa. Yang mengusik saya adalah pertanyaan, bagaimana surat itu bisa diterbitkan? Prosedurnya apa? Berdasarkan regulasi apa? Mengapa formatnya berbeda dari seluruh prosedur resmi yang saya ketahui selama 15 tahun saya bergelut di sistem kesetaraan di dunia pendidikan, di dunia pendidikan. Dan satu lagi, setelah Bonatua itu menang di KIP, surat ini kan jadi terbuka. Jadi sejak dibuat 2019 sampai 2026 itu ternyata masih kekeh oleh Kemendikbud, dikatakan itu informasi yang dikecualikan. Kemendikdasmen sekarang. Ya, dulu Kemendikbud, sekarang Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Betul. Nah, setelah tanggal 18 April, saya ingat waktu itu Bonatua posting di sosial medianya, itu baru pertama kali gitu. Jadi ada dua surat sebenarnya. Surat yang kita tahu itu yang ditandatanganin atas nama Dirjen, dan satu lagi berkas yang namanya surat penyetaraan ijazah. Jadi surat keterangan Dirjen itu harus lengkap dengan surat penyetaraan ijazah. Jadi suratnya Gibran itu harusnya ada surat penyetaraannya juga? Iya dong. Jadi harus 2 lembar dia? Iya. Saya bisa kasih tahu nih ke Ibu, bahwa saya tahu betul bahwa berkas Gibran itu hanya 1 lembar yang diserahkan ke KPU. Saya tahu betul itu. Iya. Jadi kalau Ibu bilang ada lembar kedua, di berkas Gibran itu dijamin goib. Ya, ini saya nyatakan, karena saya sudah lihat sendiri berkasnya. Itu tidak ada. Dan di surat pernyataan yang dikeluarkan kementerian itu pun mengatakan bahwa nama Gibran anak dari Presiden Joko Widodo. Kan dibikin di situ orang tua Presiden. Itu bukan Presiden. Insinyur Joko Widodo. Iya. Yang presiden ya orang tuh tahu semua kan. Itu betul. Okay. Ini suratnya kan, cuma ini yang kita tahu ya. Betul. Ini. Lanjut. Nah, jadi ini saja sudah menimbulkan pertanyaan, sehingga kalau ini kan berseliweran lah ya di sosial media. Udah ditemukan semua bahwa ini nggak benar, sampai Rosiro ke Australia kemana udah nggak benar. Jadi yang Ibu rasa aneh itu apa? Apakah kalimatnya? Yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan. Nah, sebagai informasi, karena saya penanggung jawab pendidikan, itu semua murid, semua peserta didik kita, itu yang berhak menyatakan dia lulus atau tidak, itu lembaga pendidikannya, bukan kementerian. Betul. Kementerian tidak punya sekolahnya. Hanya administrasi doang di pendidikannya. Betul. Jadi yang pertama itu tadi Bang Mike, setelah dapat ini berkasnya, data penyetaraan, ya. Jadi setelah surat keterangan itu dilengkapi dengan data persyaratan ijazah. Jadi ini nggak bisa dikeluarkan kalau nggak ada persyaratan ijazahnya. Nah, di persyaratan ijazah ini ada beberapa lah standar. Adalah beberapa gitu. Cuman ada yang kosong. Yang kosong adalah keterangan dari KBRI. Surat referensi dari KBRI nggak ada. Coba saya lihat. Nih. Berarti Gibran mendapatkan ini tanpa surat referensi dari KBRI ya? Ya, itu kosong. Kamu ketahuan. Ketahuan lagi. Gibran pelongo. Mungkin karena itulah selama ini dari 2019 sampai 2026 itu ngotot gitu loh. Kemendikdasmen bilang ini informasi yang dikecualikan.